yang kemudian mendapatkan ujian yang cukup berat dibandingkan nabi-nabi yang lain sehingga digelari dengan ulul azmi minar rusul, yaitu adalah Nabi Musa alaihissalam. Di antara nabi-nabi yang lain ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui dalam satu potongan sejarah bahwa Nabi Musa alaihissalam sosok yang dibesarkan di tempat tidur Firaun, sosok yang kemudian harus juga lari dari negerinya. Maka kita mulai dari larinya Nabi Musa alaihissalam dari negerinya, dan tibalah beliau ke Madian. Kisah tentang pernikahan Nabi Musa alaihissalam ini berawal dari larinya beliau ke Madian. Mentadaburinya akan berawal dari terkait tentang Quran surat Al-Qasas, surat ke-28, ya, ayat 22 hingga ayat 23. Dari Quran surat Al-Qasas, surat tentang kisah-kisah inilah nanti kita akan mempelajari ya poin-poin penting dari pelajaran kehidupan Nabi Musa alaihissalam ini yang bisa dijadikan nas dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya menuju ke negeri Madian, dia pun berdoa, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Semoga, mudah-mudahan Rabbku memimpinku ke jalan yang benar. Ya. Mudah-mudahan Rabbku memimpinku ke jalan yang benar. Artinya seorang nabi pun dia senantiasa menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan selalu meminta petunjuk agar selalu berada di jalan yang benar. Karena seorang alim seperti Nabi Musa alaihissalam sekalipun, dia harus senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keputusan-keputusan hidupnya. Maka tidak ada jalan yang lain yang lebih tepat bagi dirinya kecuali selalu meminta petunjuk, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula lah kira-kira apa yang kita lakukan sebagai kaum muslimin setiap hari. Ya, minimal 17 kali kita meminta kepada Allah bimbingannya, petunjuknya untuk selalu berada di jalan yang lurus dengan berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Berikan kami hidayahmu. Ya, dan tentu hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditunggu semata. Dia juga harus dicari, dikejar. Ya. Dia harus juga dicari dan dikejar. Maka kemudian Al-Quran hadir sebagai hudal lil muttaqin, sebagai sumber hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan mudah-mudahan Rabbku, atau berdoa agar Rabbku membimbingku untuk selalu berada di jalan yang benar ini, menunjukkan bahwa para nabi tidak pernah merasa kecewa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jika hidup kita ini ya merasakan jalan yang masih samar-samar, yang belum jelas,
Maka bagus sekali bagi kita untuk berdoa dengan doa ini, ya, doa yang pernah diucapkan dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu asa rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Doa inilah yang nanti kemudian akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membimbing Nabi Musa alaihissalam hingga ke negeri Madian sampai kepada satu tempat yang mengantarkan Nabi Musa untuk mendapatkan banyak hal, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan istri, mendapatkan rumah tempat tinggal, dan mendapatkan kenabian. Baik, kita lanjutkan. Ya. Berikutnya di ayat ke-23 Allah mengatakan, walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Ya, dan ketika Nabi Musa alaihissalam sampai, ya, di sumber air negeri Madian, ya, di mana banyak orang berkumpul di sana, wajada alaihi ummatan minan nas yaskun. Nabi Musa alaihissalam menjumpai banyak sekali orang yang sedang meminumkan air ke hewan ternaknya. Wa wajada min dunihim, ya, imra'ataini tazudan. Tapi dia tercenung, ya, karena melihat di antara banyaknya orang-orang yang sedang, ya, ngantri mengambil air minum itu, dia melihat ada dua orang perempuan di bagian belakang terpisah sendiri, ya, sedang menunggu, ya, sedang menunggu. Maka kemudian, ya, didekati oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, qala ma khatbukuma. Ya, apa dan kenapa kalian itu berada di belakang, ya, menyendiri? Ya. Tidakkah kalian itu ingin untuk juga ngantri mengambil air minum, kira-kira begitu. Qalata, berkata kedua wanita itu, la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa memberikan minum hewan-hewan ternak kami ini sebelum atau sampai penggembala-penggembala yang ada di depan kami ini mereka selesai dengan hajatnya, ya, mengembalikan hewan ternaknya. Dan kemudian disebutkan bahwa wa abuna, ayah kami, syaikhun kabir, ya, adalah sosok ayah yang telah sangat berumur, ya, sosok tua yang telah sangat lanjut usianya. Nah, ini ayat 23 mengatakan seperti itu. Apa pelajaran daripada ayat ini? Nah, ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya. Yaitu yang pertama, bahwa seorang wanita, ya, seperti dua wanita itu saja, mereka menerobos, memaksa, dan seterusnya. Tetapi mereka memilih menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka sebagai seorang wanita dengan tidak ikhtilat, ya, dengan tidak bercampur baur, dorong-dorongan dengan kaum laki-laki. Ya. Di kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, ya, beliau menjelaskan bahwa, ya, ayat ini menjelaskan tegas bahwa kedua wanita ini tidak berkumpul dengan banyak laki-laki, tapi mereka memisahkan diri, mereka terpisah, tidak bercampur baur, gitu, ya. Dan kemudian, ya, mereka memilih satu tempat di mana mereka bisa menunggu dengan tenang, ya, sampai kemudian sumur yang dituju itu menjadi sepi. Nah, kemudian datangnya
Nabi Musa alaihissalam mendekati mereka dan kemudian bertanya, ma khatbukuma, laki-laki melihat sosok yang lemah, yang sangat kontras pada saat itu, untuk membantu terpenuhinya kebutuhan ya orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah ada wanita yang merasa kesulitan ketika mereka tidak mampu untuk melakukan hajat mereka itu sendirian. Maka ayat ini diantara dalil untuk menganjurkan manusia itu untuk membantu memenuhi hajat manusia yang membutuhkannya. Ya. Karena dalam konteks laki-laki dengan perempuan seperti ini, laki-laki yang dalam konteks kondisi pekerjaan laki-laki seperti ini, laki-lakilah yang kemudian harus proaktif untuk menawarkan bantuannya kepada wanita, atau kuat harus ya, yang kuat itu harus mendahulukan kepada orang-orang yang lemah ya. Karena wanita itu pada umumnya mereka memiliki rasa malu untuk meminta ya langsung bantuan kepada laki-laki. Nah, ini pelajaran yang kedua ya. Nah, pelajaran yang ketiga disebutkan di sini kalimatnya wa abuna syaikhun kabir. Ya, wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami adalah orang tua yang sudah sangat sepuh. Nah, ini maknanya adalah kalau orang tua kami, ayah kami belum sepuh, ya, ini mafhum mukhalafahnya, ayah kami yang akan melakukan ini. Tapi karena ayah kami sudah sepuh, tidak ada laki-laki lagi di rumah kami, maka kamilah yang melakukannya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Karena itu ayat ini menurut At-Tarifi adalah satu di antara dalil wajibnya bagi seorang laki-laki itu untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarganya sampai batas ya kemampuannya. Ya, baik statusnya sebagai suami atau statusnya sebagai ayah. Dalam konteks ini statusnya sebagai ayah. Siapa laki-laki itu? Nah, inilah dari sini nanti kita ketahui bahwa ternyata kedua anak ini adalah putrinya Sahibul Madyan, yaitu putrinya Nabi Syuaib alaihi salam ya. Dan keluarnya perempuan untuk melakukan pekerjaan laki-laki pada konteks ayat ini karena laki-laki yang ada di rumah mereka punya uzur, dan uzurnya syar'i ya, uzurnya syar'i. Dan keluarnya perempuan dari rumah untuk mengerjakan pekerjaan laki-laki tentu itu membuat tanda tanya. Makanya Nabi Musa alaihissalam pun datang kepada mereka berdua bertanya, apa yang sedang kalian lakukan ini? Nah, ini pelajaran yang ketiga ya dari ayat ke-23 ini. Nah, berikutnya yang pelajaran yang keempat dari ayat ini adalah ketika perempuan ini, dua anak perempuan ini kemudian keluar untuk mengerjakan pekerjaan laki-laki, ini menunjukkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam, ayah dari kedua wanita ini, sudah ridhoi kedua putrinya itu berangkat keluar dengan tujuan apa? Memberikan minum bagi hewan-hewan ternak mereka. Dan hal itu ya menjadi sesuatu yang tidak diharamkan. Artinya Nabi Syuaib alaihissalam membolehkan ya, manusia Nabi Syuaib alaihissalam membolehkan wanita mengerjakan pekerjaan laki-laki ya, dalam konteks tidak ada lagi laki-laki yang bisa untuk melakukan hal tersebut ya. Dan Islam pun secara umum tidak mengharamkan wanita bekerja di luar rumah ya, secara umum ya.
Meskipun tentu yang terbaik adalah laki-laki menjaga wanita, itu satu pekerjaan yang sangat mulia. Ya, laki-laki menjaga wanita itu pekerjaan sangat mulia. Tapi bukan berarti wanita tidak boleh untuk bekerja, ya, kemudian di luar rumahnya. Untuk bekerja di luar rumahnya. Nah, saya kutipkan pendapat dari siapa? Seorang ulama Mesir, ya sudah wafat, Syekh Asy-Sya'rawi. Jadi kata Asy-Sya'rawi, ya, beliau wafat 1418 ya, sekitar berapa? 20-30 tahun yang lalu ya. Beliau mengatakan dari ayat ke-23 ini, ya, ada minimal 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, seorang perempuan yang hendaknya tidak bercampur baur dengan laki-laki dalam satu pekerjaan. Tidak ikhtilat, mampu menjaga adab-adab hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, kata Asy-Sya'rawi, kalaupun perempuan harus bekerja bersama laki-laki, maka betul-betul ini dilakukan karena darurat, terpaksa, kata Asy-Sya'rawi. Dan ukuran yang ketiga atau pelajaran yang ketiga adalah kondisi darurat ini ya diukur sekedarnya. Artinya jangan kemudian melampaui batas-batas ya, yang uzur tadi. Ya. Karena memang secara umum yang diciptakan untuk mampu, ya, mampu dalam pengertian dari sisi keselamatan, kekuatan dan seterusnya, memang Allah Subhanahu wa taala melebihkan laki-laki dalam hal ini, ya, sehingga laki-laki dia dapat bekerja sampai tengah malam, laki-laki dia bisa berada sendirian di tengah jalan dan seterusnya, ya, dan itu sesuatu yang hendaknya jangan sampai terjadi pada sosok-sosok wanita, ya. Nah, kelebihan yang Allah buat untuk kaum muslimin dari kalangan laki-laki itu dengan maksud membebani laki-laki dengan beban yang lebih, yaitu memberikan nafkah. Karena itu jangan sampai ada laki-laki yang tidak menyadari bahwa tugasnya adalah mencari nafkah yang halal, berkah. Ya, jangan sampai seorang laki-laki nyaman membiarkan istrinya berada di luar rumah dan dia sendiri berada di dalam rumah. Nah, ini namanya laki-laki yang kalah, ya, laki-laki yang lemah. Ya. Kita laki-laki harus berada dalam kondisi yang kuat. Baik, berikutnya, ya, apa namanya? Kita masuk pada ayat ke-24 ya. Kita masuk pada ayat ke-24 dan dua ayat ini sudah memberikan beberapa pondasi-pondasi berpikir, dan semua kisah ini berawal dari Madian, ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam memberikan minum ternak, ya, kedua perempuan itu. Artinya Nabi Musa pun akhirnya menolong, ya, kedua wanita itu. Ya, tentu ini kelelahan, satu amal soleh yang pasti berkeringat, melelahkan. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk membantu wanita yang lemah ini. Tsumma tawalla ila dhilli. Setelah Nabi Musa menolong kedua wanita itu, kemudian Nabi Musa segera, ya, berlindung kembali ke tempat yang teduh, ke tempat yang teduh. Apa yang dia lakukan? Berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabb,
sungguh aku sangat membutuhkan ya kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ya. Sungguh aku sangat mengharapkan ya kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nah, apa pelajaran dari ayat ini? Ya, apa pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, ayat ini menjelaskan akhirnya Nabi Musa itu membantu kedua wanita yang dia tidak kenal. Ini menunjukkan berbuat baiklah jangan hanya kepada orang yang kita kenal. Berbuat baiklah baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Kasih sayang itu harus hadir kepada siapapun. Dan itu ciri Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Sosok manusia yang tidak memilih-milih dalam berbuat kebaikan. Ya, hatta kalau kita menemukan non-muslim membutuhkan bantuan kita, maka bantu. Karena bantuan kita ini tidak pernah melihat-lihat agama ya. Jangan kalau di seorang muslim kita bantu, non-muslim tidak kita bantu. Nah, itu bukan ciri seorang muslim. Jangan ajar. Ya, ketika mereka membutuhkan bantuan kita, maka bantulah. Dan ini adalah akhlak para nabi, termasuk akhlak Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan termasuk di sini ada dorongan untuk mencintai hewan. Tidak membiarkan hewan, coba bisa dibayangkan kalau ya Nabi Musa membiarkan hewan ini ditunggu sampai sampai tepi. Ya, bayangkan ya, tentu itu menzolimi hewan tersebut. Nah, ada pelajaran kasih kepada hewan itu sendiri. Nah, berikutnya Allah mengatakan setelah dia membantu, summa tawalla ila zilli. Ya. Kemudian dia berlindung ke tempat yang teduh. Kata Syekh Ayyid Al-Mutairi hafizallahu taala, kata beliau, kalau orang itu sudah selesai berbuat baik kepada seseorang, maka segera menjauh darinya. Mau nunggu apa lagi gitu. Jangan nunggu lama-lama di situ, nungguin ucapan terima kasih mungkin, jangan ya. Dan jangan pernah berpikir, kok udah ditunggu lama-lama, kok enggak datang-datang ya ucapan terima kasih itu. Dan wajah kita pun jangan melihat-lihat lagi kepada mereka, kata Syekh Ayyid Al-Mutairi. Ya. Kan kadang-kadang orang yang kita bantu mungkin lupa mengucapkan terima kasih. Oke lah kita menjauh, tapi kemudian kita lihat-lihat lagi ke dia. Nah, lihat-lihat lagi ke dia itu, kata Syekh Ayyid, itu akan mengingatkan seseorang yang lupa mengucapkan terima kasih. Dan itu akan membuat saudara kita yang kita tolong itu jadi malu. Oh iya, saya belum mengucapkan terima kasih. Ah, itu jangan. Nggak boleh, kata Syekh Ayyid. Seperti itulah sensitif lembutnya seorang muslim itu. Dia beramal itu bukan karena pujian manusia. Dan dia tidak pernah mundur dari penugasan dia dalam amal karena celaan manusia. Jadi dia betul-betul bekerja karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita telah melakukan suatu perbuatan baik, maka kembali lagi ke asal kita. Asal Nabi Musa kan sedang berteduh tadi. Hanya saja dia melihat ya ada orang yang ingin ditolong. Nah, itu pelajaran yang pertama. Ya, pelajaran yang kedua lah kira-kira. Tadi pelajaran pertama adalah jangan menolong orang yang hanya dikenal. Dan yang kedua ini pelajarannya, jangan menunggu ucapan terima kasih. Ya, saya sering sampaikan, lupakan dua perkara yang kita lakukan di hidup ini. Pertama, lupakan seluruh dosa-dosa kita di masa lalu. Ya, jangan sampai kebawa-bawa lagi dan tidak yakin bahwa Allah akan mengampuninya. Dan yang kedua, segera lupakan perbuatan baik kita. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, lupakan. Urus pada hari ini adalah hari ini dan masa depan. Itu saja. Nah, berikutnya Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir. Ya. Ya Rabb, aku membutuhkan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepada aku. Ini menunjukkan bagaimana ya Nabi Musa alaihissalam
ya memberikan keteladanan, dianjurkannya berdoa dengan menjelaskan kebutuhannya. Jadi ada dua hal di sini. Pertama, anjuran berdoa setelah lelah. Jadi bertawasul dengan kelelahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Ini bab yang pertama. Ya, jadi contoh ya. Contoh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi salam dalam rubuk yang ke-8 surat Al-Baqarah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Setelah selesai memugar kembali Ka'bah, itu apa yang dilakukan oleh kedua nabi, ayah dan anak? Ya kan? Ya, berdoa, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau ini Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, berdoa. Sama Nabi Muhammad SAW pun ya menganjurkan kita berdoa setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ayat ini menjelaskan berdoalah kepada Allah. Ya, berdoa. Ya, mudah-mudahan dari kelelahan yang kita lakukan untuk orang lain, ya Allah memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan Nabi Musa alaihissalam butuh apa? Butuh tempat tinggal, butuh perlindungan, ya kan? Butuh ketenangan, butuh pekerjaan. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam. Makanya dia berdoa. Nah, butuhnya itu dia sampaikan. Makanya dianjurkan boleh berdoa itu dengan menegaskan kebutuhan, itu bolehkan. Ya. Kayak disebutkan, ya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya, aku butuh. Kita ini butuh. Wa antumul fuqara'u ilallah. Engkau itu fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Tapi butuhnya kita itu hanya butuh yang khair. Hanya butuh yang baik. Kita nggak butuh yang tidak baik. Dan kita hanya meminta kepada Allah yang baik. Min khair. Ya. Makanya orang itu selalu memilih di antara yang baik. Nah, itu ikhtiar namanya. Kalau dia bingung, dia istikharah kepada Allah. Ya. Jadi dia orang mukmin itu tidak pernah bingung memilih antara yang baik dengan yang tidak baik. Dia selalu memilih di antara yang baik. Selalu memilih di antara yang baik. Makanya disebut ikhtiar karena mengandung khairun, mengandung kebaikan. Ya. Mengandung kebaikan. Nah, karena itulah kemudian ya ayat ini menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Tetapi apa tafsir khair di sini? Ya, secara umum konsepnya adalah meminta kebaikan. Apa tafsir pada khair di sini? Kata Imam Al-Qurtubi, seorang ulama yang wafat tahun 671 Hijriah, bahwa para mufassir ya, di masa beliau ketika menjelaskan apa permintaan yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam adalah posisi beliau yang sangat lapar dan beliau sangat menginginkan makanan. Jadi makna khair ya secara umum banyak yang menafsirkan ini adalah meminta makanan ya. Ya, meminta makanan ya. Ini sejalan ya dengan apa namanya tafsir daripada ayat-ayat yang lain ya. Misalkan apa namanya Quran surat Al-Baqarah ayat 180 misalkan ya, dan seterusnya. Dan kata Imam Al-Qurtubi ketika beliau mengutip pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa pada hari itu sebenarnya Nabi Musa alaihissalam sedang berada pada puncak-puncaknya kelaparan. Ya, pucat wajahnya. Ya. Karena di perutnya itu cuman makan sayur karena berjalan jauh. Ya. Padahal beliau ini sosok yang mulia, tapi beliau berada pada puncak kelaparan. Ya. Nah,
ketika disebutkan summa tawalla ila zilli, kata Imam An-Nasafi, ya, Imam An-Nasafi rahimahullah taala ini ulama khalaf, ya, wafat tahun 710 Hijriah. Kata Imam An-Nasafi, ya, ayat kembalinya Nabi Musa di tempat yang meneduh, ya, setelah menolong itu menunjukkan manusia itu boleh kok istirahat di dunia ini, ya, boleh istirahat di dunia ini, kembali setelah melakukan pekerjaan istirahat. Jadi istirahat itu bagian daripada ibadah, memberikan hak bagi tubuh, gak ada masalah, kata Al-Imam An-Nasafi, ya. Tetapi tentu tidak istirahat yang berlebih-lebihan. Baik, berikutnya kita lanjut pada ayat ke-25 dan 26. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, faja'atuhu ihdahuma, ya. Kemudian datanglah salah satu dari kedua wanita yang tadi ditolong, yang merupakan dua putri Nabi Syuaib alaihissalam, ya. Tamshi ala istihyai, dia berjalan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan malu-malu. Qalat, kemudian berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku, ya, ayahku memanggilmu agar dia bisa membalas kebaikanmu kepada kami yang membantu kami memberikan minum bagi hewan-hewan ternak. Falamma ja'ahu, dan ketika Nabi Musa alaihissalam telah mendatangi Nabi Syuaib alaihissalam, wa qassa alaihil qasas, dan kemudian mengkisahkan kisah dirinya, qala, berkata Nabi Syuaib alaihissalam kepadanya, wahai Musa, la takhaf, tidak usah engkau sekarang khawatir, najauta minal qaumil zalimin, engkau sudah selamat sekarang dari orang-orang yang zalim. Engkau sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Baik, sampai ayat ke-25 ini apa pelajaran yang kita bisa ambil? Satu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Datangnya anak wanita Syuaib ini kepada Nabi Musa al-istihya, dengan malu-malu, ini menunjukkan faidah, ya, rasa malu yang merupakan bagian daripada akhlak yang terpuji, yang merupakan bagian daripada konsekuensi iman. Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu tidak punya rasa malu, maka silahkan kerjakan apapun yang kalian inginkan. Kalau orang itu tidak punya rasa malu, ya. Di malu itu adalah sesuatu yang terpuji. Malunya seorang wanita yang datang kepada seorang laki-laki ini menunjukkan seharusnya tabiat wanita-wanita mukminah untuk menjaga kehormatannya agar tidak bercampur baur dengan laki-laki. Dia harus malu dengan kondisi ini. Dan dua putri Nabi Syuaib ini memberikan keteladanan yang luar biasa kepada kita. Pelajaran yang ketiga kita bisa ambil bahwa wanita ini kemudian berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan bahwa seorang wanita boleh berbicara dengan laki-laki, ya, boleh. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang wafat tahun 911 Hijriah, dikatakan atau mengutip, ya, satu kalimat dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika menjelaskan ayat ini, Sayyidina Umar mengatakan tamshi ala istihya, ya, itu Sayyidina Umar mengatakan waktu itu putri Syuaib itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam sambil menutupkan wajahnya dengan lengan bajunya, ya, menutupkan wajahnya dengan lengan bajunya. Dan karena itulah kata Imam As-Suyuti, ayat ini masyru'iyah, yang merupakan salah satu
nas yang bisa dijadikan bagi wanita yang ingin menutup wajahnya. Ya, sekaligus menjelaskan bolehnya seorang seorang laki-laki untuk seorang perempuan berbicara kepada laki-laki dan menutup wajah wanita yang kemudian sangat cantik sekali misalkan, ya, untuk menjaga kebaikan bersama, maka hal itu sesuatu yang juga disukai, ya, sesuatu yang disukai menurut Imam As-Suyuti, ya. Baik, ya. Dan kita ketahui bagaimana sifat malunya wanita ini itu karena didikan daripada ayahnya. Ya, dua putra Syuaib ini adalah dua wanita, dua anak manusia yang tumbuh di rumah seorang nabi. Ya, di sana di rumah itu dia belajar adab, iman, ya, bagaimana menjaga kesucian, bagaimana menjaga kehormatan, ya, bagaimana mewujudkan rasa malu, ketakwaan. Nah, ini pelajarannya. Ya. Nah, berikutnya permintaan wanita ini kepada Nabi Musa alaihissalam dalam rangka membalas. Jadi jelas ya, wanita ini berbicara kepada Nabi Musa tidak pakai kiasan, ngomong apa adanya, jelas, ya, ya jelas. Dan kalimatnya adalah kami ingin membalas kebaikanmu. Ya, kami ingin membalas kebaikanmu. Ini menunjukkan, kata Syekh As-Sa'di, ya, seorang ulama kontemporer, ya, wafat tahun 1376 Hijriah, menjadi satu dalil bahwa membalas kebaikan manusia itu sudah menjadi tradisi umat-umat terdahulu. Jadi kalau kita ini telah dibantu, ya, jangan pelit mengucapkan terima kasih. Ya, berikanlah senyummu, rasa syukurmu, ya. Ya, tanyakan kepada dia, ya, apa yang bisa kita balas dengan kebaikan mereka. Ya. Nah, berikutnya ketika berbicara kepada manusia dalam rangka konteks seperti ini, itu pun ada adabnya ketika berbicara itu. Ya. Makanya kata Nabi, kul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Jadi permintaannya jelas, mengatasnamakan abinya, mengatasnamakan ayahnya. Wanita ini mengatakan, inna abi, sesungguhnya ayahku, yada'uka, mengajakmu, mengundangmu. Ya. Jadi supaya tidak ragu, ya, kalau dikatakan misalkan, wahai Nabi Musa, bisa nggak mampir ke rumah kami? Nah, itu tentu menimbulkan keraguan. Tapi secara tegas mengatasnamakan ayahnya, dikatakan inna abi yada'uka. Kenapa mengundangmu? Jelas, liyajziyaka, ya, untuk merasmu, ya, liyajziyaka. Nah, kalimat yang jelas, tegas seperti ini dari seorang wanita, nah, ini menunjukkan wanita yang cerdas, akalnya sempurna, rasa malunya sempurna, ifahnya sempurna, dan ketika berkata-kata mampu berkata-kata dengan narasi, dengan artikulasi yang baik. Nah, ini wanita calon ibu yang baik nih sebenarnya bagi anak-anak kita. Kalau kita memilih calon istri itu, jangan sekedar memilih cantiknya, tapi memilih kesempurnaan akalnya, kesempurnaan malunya, kesempurnaan ifahnya, ya, karena dia nanti akan menjadi, ya, madrasah bagi anak-anak kita. Ya, dia akan menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Nah, karena itu kemudian, ya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita semuanya, jagalah selalu keikhlasan dalam beramal itu. Tidak usah berniat mendapatkan imbalan, jangan niatkan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata di balik setiap keikhlasan itu ada balasan yang lebih besar dari Allah. Kalau kita berharap Allah akan berikan yang lebih besar daripada itu. Ini sesuatu yang penting harus kita jaga. Intan surullaha yansurkum.
Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mengenal wanita ini siapa, tapi baru dia tahu ternyata ini anaknya sahibul Madian, ya, penjaga negeri Madian, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Jadi dia pun akhirnya menyetujui undangan itu, tapi dia tidak pernah mengharapkan imbalan itu. Ya. Nah, karena itu kemudian jika seseorang itu beramal untuk Allah dan ternyata dia mendapatkan imbalan atas amalnya, menerima imbalan itu tidak tercela, kata Syekh As-Sa'di. Ya. Karena niat utamanya itu betul-betul ikhlas karena Allah. Dan ciri keikhlasan itu adalah tidak mendapatkan imbalan juga nggak apa-apa. Nggak ngaruh bagi dia. Itu yang saya sering sebut ikhlas itu. Nggak ngaruh, nggak pernah menggores jiwanya, nggak ada urusan. Urusan dia adalah berharap dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama kontemporer yang luar biasa ini, wafat tahun sekitar 6 tahun yang lalu, ya, 1436 Hijriah. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau juga punya kitab tafsir, ya, seperti tafsir Al-Wasit, ya, dan seterusnya. Beliau mengatakan, ketika Nabi Syuaib mengatakan la takhaf, jangan khawatir, najauta minal qaumiz zalimin, engkau telah selamat dari orang-orang zalim, itu menunjukkan bahwa kekuasaan Firaun di masa itu terbatas hanya daerah tertentu, dan negeri Madian tidak berada dalam kekuasaan Firaun. Itulah kenapa Nabi Syuaib alaihissalam menegaskan, jangan khawatir, engkau telah aman. Artinya, kata Syekh Az-Zuhaili, engkau telah berada di luar wilayah kekuasaan Firaun. Ya, nah ini kata Nabi Syuaib. Setelah itu kemudian kita baca ayat ke-26, keduanya mengatakan, qalat ihdahuma ya abati ista'jir, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Maka salah satu dari kedua perempuan itu pun berkata, wahai abi, ya, wahai ayahku, kenapa engkau tidak pekerjakan saja laki-laki ini? Ya, bukankah orang yang paling bagus yang bisa engkau pekerjakan dari kalangan laki-laki, ya, adalah orang yang punya dua syarat, al-qawi, al-amin. Ya, pekerja itu syaratnya dua yang penting. Dia punya kekuatan, ya, dia punya ilmu, dia punya kekuatan. Yang kedua, dia bisa dipercaya. Kita bisa thiqah dengan dia, dia bisa thiqah dengan kita. Nah, itulah yang disebut sebagai pekerja yang profesional, yang bisa kita, ya, yang kita bisa cenderung. Ya. Karena itu hadirkan thiqah. Ya, hadirkan thiqah. Ya. Setelah as-thiqah billah, setelah kita thiqah kepada Allah, kita thiqah kepada orang-orang yang kita percaya karena dia al-qawiyul amin. Maka ayat ini menjelaskan masyru'iyah ijarah. Ya, masyru'nya dibolehkannya mempekerjakan seseorang, boleh mempekerjakan seseorang. Ya, boleh. Dan ini menjadi dalil, ya, untuk mempekerjakan seseorang, boleh. Masyru', ya, kata banyak ulama. Masyru'nya kita mempekerjakan seseorang, ya. Dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan seperti itu. Ini disyariatkannya ijarah, kata beliau. Ya, dan ini disyariatkan, ya, karena manusia itu pasti membutuhkan hal ini. Karena itulah agama mengaturnya, ya, dalam konteks ini membolehkan. Yang kedua, bolehnya seorang manusia itu mengambil seseorang menjadi asisten dirinya dalam sebagian pekerjaan. Tentunya dengan tetap memuliakannya sebagai manusia, bukan dengan menganggapnya sebagai budak. Ya. Dan tidak juga kemudian menganggap kita ini menjadi orang yang
lebih tinggi, tidak. Tapi ini merupakan kerjasama muamalah. Nah, permintaan seorang anak kepada laki-laki, kepada ayahnya pada saat itu menunjukkan keluarga yang baik itu adanya musyawarah. Jadi anak mengusulkan kepada ayah, ayah mengizinkan. Sekaligus kita belajar di sini bahwa wanita itu nggak suka keluar rumah sebenarnya. Karena itu memanfaatkan adanya laki-laki, maka ya sudah, kembalikan lagi saja kondisi yang asli, yaitu kami berada di rumah perempuan, biar laki-laki yang bekerja. Ya, biar laki-laki yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian dalam hal ini. Ya. Nah, karena itu kemudian ya apa yang disampaikan oleh seorang anak Nabi Syuaib ini kepada bapaknya pun akhirnya menunjukkan kecerdasan yang sempurna dari wanita ini, yang mampu mengeluarkan kalimat yang singkat, padat, tapi mulia. Dan inilah menurut Al-Imam Al-Maraghi, ya, ulama abad lalu, ya, beliau wafat tahun 1371 Hijriah. Beliau mengatakan pernyataan Putri Syuaib ini merupakan kalimat yang singkat, yang memiliki keagungan yang luar biasa. Ya. Inna khairan man istajabal qawiyul amin. Beliau mampu mengambil intisari bahwa sebaik-baik mengambil pekerja itu adalah yang memiliki kekuatan dan bisa dipercaya. Itu penting. Dan bisa dipercaya. Jadi kalimatnya singkat tapi substansial, ya, substantif, ya. Dan ini juga sekaligus menguatkan kembali bahwa laki-laki itu memang harus bekerja. Dan cara kita menolong seseorang yang membutuhkan adalah dengan memberikan pekerjaan. Gitu. Berikutnya, ayat 27 hingga 28 menjelaskan pada akhirnya tentang terjadinya pernikahan tersebut. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam pada akhirnya nanti kita ketahui menjadikan pekerjaan 8 tahun membantunya atau 10 tahun membantunya sebagai mahar daripada pernikahan untuk menikahi anaknya. Dan mas 8-10 tahun itu juga menjadi cara Nabi Syuaib alaihissalam untuk menikahkan putrinya sampai pada umur yang layak untuk menikah. Maka disebutkan bahwa Nabi Syuaib mengatakan qala inni uridu. Nah, ini menunjukkan bukan menugaskan, bukan memaksa. Nabi Syuaib mengatakan aku punya kehendak lah, aku punya keinginan lah, an unkihaka ihdabatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Ya, untuk menikahkanmu dengan satu dari kedua anak perempuanku dengan ketentuan engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Fa'in atmamta ashran famin indika. Tapi kalau engkau pengen nambahi 10 tahun, itu adalah tambahan kebaikan untukmu di hadapan Allah. Wa ma uridu an asyqa alaika. Dan aku enggak bermaksud untuk memperberat dan menambah-nambah syarat, ya. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Engkau akan dapati aku insyaallah sebagai orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketawaduan. Gimana orang soleh seperti Nabi Syuaib mengatakan insyaallahu minas salihin, mudah-mudahan engkau akan dapati aku, ya insyaallah kalau Allah berkehendak, sebagai orang soleh. Padahal beliau sudah orang soleh, Nabi, tapi masih mengatakan insyaallah. Ini merupakan kalimat ketawaduan seorang yang soleh itu, ya, yang senantiasa merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu ada walinya. Seorang wanita itu ada walinya, dan hendaknya nikah itu diserahkan kepada walinya. Dan bukan aib bagi seorang wali, bagi seorang laki-laki
untuk menawarkan putrinya untuk dapat dinikahkan kepada seorang laki-laki yang dianggap baik. Studi kasus misalkan ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu dulu pernah mengatakan ya mengkisahkan kisah Hafsah ketika dulu janda ya suaminya wafat di medan jihad, maka Umar pun bingung kan, ini anaknya janda bagaimana ya. Maka Umar pun datang kepada orang-orang terbaik. Dia datang kepada Utsman, "Wahai Utsman, kalau engkau mau nikahkanlah, kalau engkau mau nikahilah anakku Hafsah binti Umar." Dia datang kepada Abu Bakar, dia datang kepada Utsman. Nah, ini menunjukkan pekerjaan itu, atau namanya amal itu atau aktivitas itu bukan aib, ya, bukan aib. Jadi boleh seseorang itu, bahkan ya dahulu ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahi. Nah, ini menawarkan diri untuk dinikahi oleh orang-orang yang soleh. Nah, ini bukan aib, ya. Dan itu justru merebut keutamaan dalam hal ini. Nah, ini juga merupakan kehendak seorang ayah yang sudah sepuh, bagaimana dia berpikir jangka panjang, ya, dan juga melihat sesuatu yang baik dari laki-laki ini, dan sekaligus dia berharap adanya pelindung baru di rumah ini. Makanya kemudian Syekh As-Sa'rawi mengatakan, ya, sosok Su'aib ini sosok ayah yang sudah melihat bahwa Musa ini ya layak menjadi calon suaminya. Ya, nah karena itu alangkah baik ya kalau kemudian dinikahkan saja ya dengan salah satu daripada putrinya, juga untuk memudahkan ya mengangkat apa-apa yang sulit hari ini sehingga menjadi ada jalan keluar. Nah berikutnya dari Imam Al-Qurtubi, kalau kita baca ayat ini ada dua perkara di sini, yaitu ada masalah ijarah, ada masalah nikah. Nah ini ada istilah di kalangan para ulama, bahkan sampai pada 3 pendapat ke Imam Al-Qurtubi. Ya, ada yang mengatakan makruh, ya karena ini secara zahir kita ada menggabungkan 2 akad. Kata Imam Malik, ya bahwa secara umum tidak boleh, ya pernikahan itu tidak boleh dengan 2 akad seperti ini. Tetapi ada juga pendapat yang kemudian membolehkan, ya ada pendapat yang membolehkan seperti pendapatnya Ashhab dan Asbagh. Dan kata Ibn Al-Arabi, ya inilah pendapat yang benar, ya jadi sebagaimana juga konsep daripada Imam Malik, hakikat akad nikah itu ya seperti jual beli karena ada mahar. Ya, maka